Oke, selamat datang kembali di channel Guru Belajar IT. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen G Drive pada Google Suite for Education. Oke, kita langsung aja. Nah, kita akan belajar bagaimana memanajemen drive pada G Suite for Education. Oke, setelah tahu bedanya dengan Google, di mana G Drive for Education itu ada fasilitas drive bersama atau share drive, ya. Oke. Nah, manajemen G Drive, saya akan membahas dua hal di sini, yaitu mengenai My Drive atau drive saya dan share drive atau drive bersama. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau drive saya itu khusus untuk kita akses sendiri, ya. Jadi pemilik account Google Suite for Education masing-masing dapat memanage drive-nya sendiri, kemudian di-share juga dengan beberapa orang, ya. Nah, sedangkan share drive atau drive bersama kita bisa buat, kemudian kita share ke rekan-rekan sesama pemilik account Google Suite for Education yang satu institusi, ya, atau satu sekolah lah, ya, satu sekolah, ya, satu domain sekolah gitu, ya. Nah, apa bedanya gitu sekarang? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau My Drive kita harus mengingat link. Ya, kita harus mengingat link, kemudian setiap saat bisa saja kita menutup, ya, sehingga orang lain tidak bisa mengakses. Jadi kalau drive saya atau My Drive itu kemungkinan besar kita lupa akan linknya yang terlalu panjang, ya. Kemudian sedangkan share drive, walaupun lupa itu tidak masalah, karena di menu drive kita, ya, G Drive kita atau Drive for Education ada muncul menu drive bersama atau share drive, di mana menu ini tidak akan muncul di akun Gmail biasa. Oke, kita langsung aja. Oke, saya akan mengakses drive saya. Oke, saya akan mengakses. Saya sudah login, ya. Saya login, atau kita ulang login, ya. Saya logout dulu. Gimana caranya login sih gitu, ya. Kita coba, ya. Loginnya sama prinsipnya. Kita coba, saya hapus dulu, ya. Oke, anggap kita masih kosong, ya. Loginnya adalah kalau saya di sini menggunakan, nah, itu, ya. Nah, ini loginnya. Nah, kalau kami login biasanya menggunakan di sini misalkan, ya, mail.smkn1klk.sch.id kalau kami. Nah, dia akan mengarah sama kayak tadi, ya, mengarah, cuman bagian belakangnya ini udah ada @smkn1klk.sch.id. Jadi tinggal ketikkan yang bagian depannya. Jadi itu, ya. Kemudian berikutnya kita masukkan sandi seperti biasa. Ya, berikutnya. Nah, sama, ya, seperti tampilan Gmail biasa, cuman bedanya adalah di sini, ya, akunnya. Nah, di sini juga ada logo institusinya. Ini ada logo institusi, baru gambar akun saya, ya. Alamatnya pun beda, tidak @gmail tapi institusi kita. Kalau di sini saya menggunakan smkn1klk.sch.id. Oke, kita akses G Drive. Oke, ini G Drive. Nah, ini bedanya di sini, ya. Perhatikan pada daerah ini. Di sini kalau Gmail biasa sudah kita bahas, ya, di video sebelumnya, itu tidak ada share drive-nya. Ya, jadi tidak ada share drive-nya. Oke, seperti ini. Nah, share drive ini hanya bisa kita share ke
rekan-rekan yang memiliki atau yang satu institusi dengan kita dengan alamat domain yang ini ya, @smkn1klk.sc.id. Nah, apa sih kelebihannya? Kan sama aja dengan MyDrive biasa, tinggal share aja gitu ya. Tapi kita lihat di sini akan sangat memudahkan kita ya, dalam satu institusi kita sangat dimudahkan. Sebagai contoh di sini dari kepegawaian kami itu meletakkan informasi mengenai data-data kami, misalkan di GTK ya, GTK ini. Jadi di sini diletakkan data-data kepegawaian kami, termasuk scan file guru dan pegawai. Jadi scan file apa yang biasanya sering dicari oleh kepegawaian disimpan di sini. Jadi guru-guru akan dimintai file dan disimpan di sini ya. Jadi di sini ya. Nah jadi kayak gini misalkan. Nah PNS. Nah, oke, maaf saya tidak akan membuka dalamannya ya, karena ya saya buka punya saya aja ya, supaya tidak melanggar aturan yang ada. Saya buka punya saya nih ya. Nah di dalam sini ada lengkap di sini ya, lengkap. Jadi begini, institusi itu akan sangat dimudahkan dengan hal ini ya. Jadi tidak bingung lagi di mana sih scan ijazah saya nih, tinggal akses ini, semua ada ya, semua ada di sini, semua ada. Jadi bagian kepegawaian kami sudah merancang sedemikian rupa untuk memudahkan semua aktivitasnya di dalamnya untuk manajemen file. Jadi kartu jadiin satu seperti ini ya. Tentu saja ini akan sulit dilakukan jika menggunakan Gmail biasa dengan kapasitas yang hanya 15 GB. Kalau di sini kapasitasnya tak terbatas. Nih. Jadi kalau drive saya ini untuk drive saya sudah menggunakan 11,6 GB. Ya, jadi enggak ada batasannya di sini ya, enggak ada batasannya. Nah, ini akan termanajemen dengan baik ya. Inilah yang kita harapkan sebenarnya dari konsep manajemen file. Apa sih yang lebih penting? Kalau hanya sekedar memperkenalkan software itu, drive in drive itu, enggak. Gunakan salah satu saja, kemudian kita optimalkan. Secara prinsip saya seperti itu. Jadi di sini sangat dimudahkan. Semua kartu saya, termasuk KTP, KK, semua ada di sini ya. Jadi pengangkatan dan macam-macam ya. Jadi di sini sangat dimudahkan. Catatannya adalah karena saya di sini sebagai adminnya, saya bisa mengakses semuanya. Cuman kalau yang bukan admin, maka hanya dapat mengakses bagiannya saja ya. Jadi hanya bagiannya saja. Siapa yang mengakses juga ada historinya. Siapa saja yang sudah mengakses juga ada historinya. Jadi mudah kita tahu siapa yang orang mengakses file yang mana ya. Contohnya seperti itu. Termasuk laporan, di sini ada laporan daring yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali ya. Jadi laporan daring kegiatan kami ada di sini secara penuh nih. Daring di sini ada ya. Nah di sini udah lengkap nih. Jadi di sini sudah termanajemen dengan baik bagi saya ya. Jadi butuh komitmen memang, tapi cuman sekali ya, tapi kita gunakan membantu kita berkali-kali ya. Itu yang saya yang saya suka dari drive bersama atau drive ini G-Drive ini ya. Termasuk PPDB pun saya meletakkannya di sini. Jadi saya share ke rekan-rekan yang memang menjadi panitia PPDB. Jadi di sini ada laporan PPDB ya, terakhir kemarin 2020 ya laporannya. Data SMP, dokumen verifikasi, apa saja dokumen verifikasi yang kami letakkan di sini. Semua lengkap nih ya. Ya, jadi ini tanda buktinya dan macam-macam. Jadi begini cara kami bekerja sehingga termanajemen dengan baik ya. Jadi seperti itu ya
termanajemen dengan baik seperti ini. Ya, itu pandangan kami. Termasuk kemarin ketika masa pandemi, bagaimana kita meregistrasi siswa agar mereka mau aktif menghubungi sekolah ya untuk kegiatan pembelajaran. Kami juga menggunakan GS Drive bersama ya. Kami juga menggunakan Drive bersama ya. Nah, kemudian termasuk BSE ya, buku sekolah elektronik, kami coba menghimpun di sini buku-buku BSE yang ada, termasuk buku free yang ada untuk anak-anak, kami letakkan di sini. Jadi seluruh anak-anak bisa mengakses buku-buku ini. Kami sebut dengan e-library ya. Jadi kami izinkan seluruh sivitas untuk mengakses buku-buku ini. Ya, buku-buku ini. Nah, itu. Oke. Nah, bagaimana caranya mengelola ya? Saya sendiri, kita bahas di My Drive dulu ya sebelum masuk ke share drive atau drive bersama. Kita coba di drive saya gitu ya, di sini. Oke. Di sini saya membagi sama seperti drive biasanya pada komputer Anda. Saya membagi beberapa kategori dalam folder ya. Mungkin saya terlalu banyak di sini ya. Jadi hanya saya yang tahu gitu ya. Jadi saya akan coba account yang masih kosong. Kita coba memanage dari yang account kosong dulu supaya memudahkan kita ya. Oke. Saya akan buka Firefox dulu untuk login di. Oke, saya akses dulu mail.smkn1klk. Ini saya akan login di. Oke, saya coba untuk login di account blog ya. Coba ya. Oke, di sini masih original, saya kira masih kosong di sini. Drive-nya masih kosong ya. Nah, oke, cuman ada sedikit ya. Oke, saya mengerti. Nah, oke. Kalau sudah, yang kita lakukan adalah kita memanage file kita secara digital di sini. Ya, nanti bagaimana juga menyinkronkan dengan drive kita. Nanti kalau ada yang request, silakan request di bawah ya. Nanti saya sediakan khusus video bagaimana kita melakukan sinkronisasi drive G drive dengan drive fisik atau hard disk Anda ya. Nah, yang sekarang kita akan coba membahas bagaimana memanajemen drive kita sendiri. Yang jelas untuk mempermudah hidup kita ya, sebaiknya gunakan G drive ya. Semua dokumen-dokumen yang kita miliki, dokumen penting ya, silakan lakukan scan ya. Scan semua dokumen-dokumen penting kita untuk kita simpan di drive kita ya, di drive kita. Kalau teori ini juga bisa berlaku dengan account Gmail biasa ya, karena ini kita buat di drive saya. Jadi silakan scan semua data-data penting, dokumen-dokumen penting yang Bapak Ibu miliki yang ada fisiknya ya, yang ada misalkan sertifikat, kemudian pangkat, kemudian ada misalkan Jafung misalkan untuk guru, kemudian ada juga kartu-kartu dan sebagainya ya. Nah, biasanya saya menggunakan nama, klik kanan ya, klik kanan di sini atau baru di sini kita klik new ada folder nih ya, maka akan muncul seperti ini. Kita akan buat, kalau saya lebih suka namanya CV atau kurikulum vitae ya. Ya,
itu istilah saya ya. Jadi Bapak Ibu boleh buat dokumen penting juga boleh, nggak masalah ya. Ya, CV kalau saya lebih suka itu ya, kurikulum vitae gitu misalkan. Buat, kemudian akan ada folder muncul CV di sini. Nah, di dalam CV ini akan saya beberapa folder lagi. Misalkan saya buat folder sertifikat ya. Nah, itu ya. Kemudian ini sertifikat pelatihan ya. Kemudian ada kartu. Kartu misalkan kartu anggota organisasi, kemudian KTP, kemudian ada karpet, karis, karsu, atau yang lainnya ya, bagi Bapak ini ya, terutama yang ini ya, yang berstatus sebagai pegawai pemerintah gitu ya. Kartu-kartu itu penting. Kemudian ada sertifikat, kemudian ada SK pangkat misalkan ya. Bagi Bapak Ibu ASN, SK pangkat penting ya. Kemudian setelah kita tunggu beberapa saat ya. Setelah itu kita, maaf ini sedang proses. Nah, ini SK pangkat, kemudian bisa apalagi ya yang biasanya misalkan yang lain ada dupa ya, dupa bagi guru dan fungsional, mungkin buat dupa ya, ya usulan dupa gitu ya, dibuat gitu aja. Nah, kemudian atau yang lain yang dibutuhkan, ini sebagai contoh saja ya. Nah, kemudian di dalam folder ini kita buat tahunnya, itu yang terpenting. Kita buat tahun, misalkan sertifikat ya, kita buat tahunnya. Misalkan kita dapat sertifikat tahun 2020 ya, klik kanan seperti itu ya, 2020. Nanti kita siapkan misalkan tahun 2021. Nah, tips saya untuk sertifikat ini penting ya, maaf bagi Bapak Ibu ASN yang terutama yang guru atau fungsional, kita akan mendapat sertifikat ya, sertifikat pelatihan yang bisa kita gunakan untuk mengajukan dupa. Jadi di dalam folder tahun ini silahkan letakkan file sertifikatnya, kemudian file surat tugasnya, kemudian undangannya juga. Jadi ya sebagai contoh ini ya, punya saya aja ya, maaf punya saya saja, kita coba sebagai contoh. Jadi saya punya kurikulum vitae di sini, bagian sertifikat, kita lihat bagian sertifikat. Nah, ini ada tahun 2010 ya. Nah, di sini saya ada beberapa pelatihan yang pernah saya ikutin di tahun 2020. Saya ambil contoh yang animasi 2D P4TK BMTI ya. Nah, di sini saya sudah memiliki sertifikatnya ya, di bulan Juni kemarin. Nih, ini ada sertifikatnya. Nah, kemudian saya, nah ini ya, surat tugasnya. Ini surat tugasnya. Jadi surat tugasnya ya, ini surat tugasnya. Kemudian surat undangannya. Jadi sudah lengkap di sini ya, sudah lengkap jadinya. Lah, sudah lengkap ya. Nah, ini sudah lengkap. Suratnya. Jadi kita buat folder lagi di tahun, kemudian kita kasih judul jenis diklat atau nama diklat yang kita ikuti ya, kemudian simpan sertifikatnya, simpan surat tugasnya, simpan surat undangannya. Jadi akan sangat tertata. Jadi jika nanti Bapak Ibu mau mengajukan dupa, maka Bapak Ibu tidak kesulitan lagi untuk menemukan di mana surat tugasnya, di mana sertifikatnya, dan di mana surat undangannya. Bagi saya yang malas menyimpan fisiknya, saya lebih suka menggunakan cara ini karena sangat memudahkan bagi saya ketika saya akan mengajukan dupa. Wah, di mana sertifikatnya? Tinggal saya lihat di drive, saya lihat tahunnya, kemudian saya lihat kelengkapannya ya. Jadi hampir semua sertifikat saya seperti itu, misalkan seperti blog ini ya. Ya, jadi kalau di sini ada hasil penilaiannya, ada kalau di sini ya, karena ini pelatihan dari Siamole ya. Jadi
data pesertanya di sini pun ada ya, surat tugasnya ada, ini surat tugasnya ya dari kepala-sekolah, kemudian sertifikat blognya ini ya, jadi sertifikat blognya, kemudian undangannya ya, jadi cukup lengkap di sini ya hasil penilaiannya. Jadi kalau yang seperti ini kan ya, kalau ini hasil penilaian ya, kalau seperti ini sepertinya akan sulit untuk tidak diterima ya, karena semua syarat sudah kita kumpulkan ya untuk mengajukan DUPA ya. Jadi saya kira cara ini menjadi cara yang paling efektif dan efisien. Begitu juga untuk yang lain ya. Misalkan di sini saya meletakkan Jafung saya ya, Jafung. Jadi saya punya Jafung udah 2 yang dari 3A dan ke 3C kemarin ya. Jadi ada saya simpan semua di sini ya, termasuk dokumen anak saya, dokumen pribadi, dokumen anak, kemudian ijazah ya, ijazah juga di sini semua ya, dari SD sampai dengan kuliah ya S1. Kemudian DUPA juga sama, DUPA dari 2019 2020, buku panduannya saya simpan di sini. Jadi apa saja yang untuk DUPA yang dibutuhkan termasuk kelengkapannya saya taruh di sini. Jadi kita menata untuk mempermudah. Jadi kebiasaan ini penting kita lakukan ya, penting kita lakukan untuk mempermudah hidup kita ke depan ya, terutama di bagian administrasi ya. Jadi kartu semua sudah di sini ya, kartu BPJS, kartu keluarga, NPWP, KTP dan sebagainya ya, semuanya diletakkan di sini ya. Kemudian termasuk jika ada sini Satya Lencana boleh dimasukkan sertifikat SK berkala, SK mengajar, sampai SK mengajar pun saya letakkan di sini. Jadi saya punya lengkap semua SK mengajar dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Jadi ketika saya scan, ini akan memudahkan hidup saya untuk nanti jika mengajukan naikkan pangkat atau DUPA atau sebagainya lah ya. Jadi kalau saya butuh, saya dengan mudah saya bisa mendapatkannya ya. Jadi termasuk SKP pun saya simpan dari 2014 sampai 2019 ya. Jadi lebih tertata gitu ya, bagi saya lebih tertata nih ya, SKP dan DP3 gitu ya. Belum 2020 belum saya buat, saya bisa buat di sini, klik new folder 2020. Nanti kalau sudah dikasih saya isi ya, 2020 akan tersimpan itu ya. Jadi gitu teknik saya untuk menyimpan di G Drive ya. Bahkan petikan gaji pun saya simpannya model C ya, kemudian dan lain-lainnya ya, dan lain-lainnya. Jadi semua berkas penting saya letakkan di sini ya. Itu untuk penggunaan MyDrive dulu ya, penggunaan MyDrive. Jadi sangat penting, termasuk untuk pembelajaran juga saya meletakkan di sini ada ya, ada BIMTEK itu ya, BIMTEK apa yang saya ikutin gitu ya, misalkan ya, ya pelatihan itu ya, BIMTEK itu file pembelajarannya ya. Kemudian ada banyak hal ya. Oke, saya kira itu ya untuk MyDrive. Nah sekarang kita akan belajar memanajemen di bagian drive bersama atau share drive. Oke ya, share drive atau drive bersama. Nah di sini share drive bersama, apa kelebihannya? Seperti saya katakan tadi, kita buat satu folder, misalkan ini drive bersama baru dengan judul misalkan sebagai contoh di sini ya, misalkan untuk menyimpan soal ulangan umum ya, atau soal-soal ujian semester, tengah semester atau akhir semester gitu misalkan ya. Jadi soal ulangan gitu misalkan ya, kita buat. Nah ini saya buat di drive bersama ya. Maaf bagi yang nih ya, soal ulangan bagi yang memiliki
G Drive biasa ini tidak bisa diterapkan, Gmail biasa ini tidak bisa diterapkan, hanya yang memiliki ya. Jadi yang memiliki Google Suite for Education yang bisa menggunakan ini ya. Jadi soal ulangan di sini kita udah buat, kemudian kita double klik. Misalkan kita masukkan di tahun 2020 itu hari ini ya. Nah, yang bisa akses siapa? Semua guru. Misalkan ini contoh ya, semua guru ya. Jadi historinya ada siapa yang akses itu ya. Jadi kalau ada soal ini diakses itu bakalan ketahuan historinya ya. Ya, nah kemudian kita akan mencoba untuk men-share drive soal ulangan ini. Misalkan klik kanan, setelan drive bersama sebentar. Nah, ini ada di sini ya. Nah, ini kita juga bisa berbagi dengan orang yang bukan anggota. Nah, jadi bisa aja berbagi dengan bukan orang anggota, tapi sangat riskan ya, riskan. Jadi ini saat ini mungkin tidak saya izinkan ya di sini. Ini karena admin bisa ya, tapi kalau nggak ya nggak bisa ya. Jadi nah ini yang penting yang bagian atas ini, bagian inti edit. Jadi orang luar dapat diberi akses ke drive bersama ini. Nah, saya biasanya milih yang kedua, hanya orang SMKN 1 Klungkung yang dapat diberi akses file drive bersama di sini. Kemudian saya terapkan. Nah, saya selesai ya. Nah, kemudian bentar. Satu lagi ya di bawah nih. Apakah ini mendownload, menyalin dan mencetak? Nah, ini bisa di set ya, apakah bisa di download, disalin, dicetak file bersama ini, atau hanya bisa dilihat saja. Itu terserah dari pilihan rekan-rekan ya. Kalau memang hanya untuk pengumuman atau untuk meletakkan file dan hanya dilihat saja, sebaik centang ini. Tapi kalau memang nanti yang mengakses boleh mendownload dan menyalin cetak file, silahkan pilih di sini. Secara default akan seperti ini, tapi dapat dipilih ya, itu intinya ya. Oke, saya gunakan yang atas saja. Kemudian selesai. Kemudian di sini kita ini yang pentingnya adalah kita akan mengelola anggota, siapa saja yang bisa melihat. Nah, kita bisa batasin. Kalau yang lain-lain ini saya kira rekan-rekan tahu ya. Jadi ini untuk ganti nama, ini untuk pencarian. Ini jika ingin menjumlahkan ini dari drive bersama bisa dengan menu ini ya. Ya, kemudian kalau untuk tema ya bisa milih tema kayak gini ya, sama aja ya. Nah, hanya gambar saja, gambar yang misalkan saya klik ini, maka gambarnya akan berubah yang di sini ya. Nah, jadi gitu ya. Ya itu aja ya. Nah, kemudian yang terpenting ya di sini, kelola anggota. Nah, kita akan mendaftarkan siapa saja yang mengakses soal ulangan ini. Kalau guru misalkan, saya tambahkan semua nama guru. Jadi nama guru dan terutama emailnya ya. Emailnya. Jadi kalau di sini mungkin kalau dengan nama guru kan itu ya. Coba. Kenali ya. Jadi kalau saya sih tahu ya alamatnya. Misalkan ya, misalkan itu sebagai contoh ya. Nah, itu dia ya. Kemudian itu ya, saya tahu teman-teman saya. Nah, itu ya. Nah, misalkan seperti itu, contoh, hanya contoh ya. Jadi siapa saja yang mulai akses itu ya. Tapi kalau mau banyak orang yang bisa akses ya tinggal copy aja semua email guru-gurunya yang ada ya. Biasanya saya meletakkan di spreadsheet semua daftar guru, email guru. Saya copy dari sana, kemudian saya paste di sini. Secara otomatis akan
muncul email di sini ya, seperti itu. Tidak usah ngetik lagi. Itu cara yang mudah. Paste, klik kanan, paste di sini ya. Nah, paste di sini maka akan muncul semua email-email yang kita copy ya. Jadi beritahu orangnya melalui email ya. Ini drive soal ulangan itu misalkan. Itu ya. Setelah selesai, apakah nih setnya? Apakah dia pengelola konten? Ini kita bisa batasin ya, pengelola konten, ataukah dia pemberi komentar atau pengakses lihat saja atau kontributor, dapat menambahkan dan mengedit. Kemudian pengelola konten menambahkan, mengedit, memindahkan dan menghapus file. Atau pengelola itu lebih tinggi lagi, pengelola konten, orang dan setelannya juga bisa. Biasanya untuk ini saya gunakan yang ini ya, kontributor. Mereka dapat menambahkan dan mengedit file, tapi tidak bisa menghapus file. Ya, tidak bisa menghapus file. Ini untuk memudahkan kita ya ke depan. Ya, supaya tidak terjadi kesalahan delete ya. Jadi kita gunakan kontributor di sini. Kontributor. Ya. Setiap orang bisa di-set ya. Setiap orang bisa di-set berdasarkan kebutuhannya ya. Kebutuhannya yang mana? Ya, itu misalkan. Kalau bagian pencetakan ya cukup ini aja, akses lihat ya, akses lihat aja. Ya, kalau akses lihat kan dia bisa download juga ya, dan baru cetak ya. Nah, itu misalkan ya. Setelah itu kita kirim. Maka drive bersama soal ulangan ini akan muncul di email yang tadi saya kirimkan, akun yang tadi saya kirim. Misalkan saya contohkan ya, dari kan akunnya Putu Hardi saya kirimkan. Kita lihat di share drive. Maka secara otomatis di sini akan muncul seharusnya tadi namanya apa ya? Soal ulangan yang ini ya. Ya, kita lihat soal ulangan. Nah, kita lihat soal ulangan tuh yang ini ya. Jadi yang ini tadi. Jadi dia bisa menambahkan di sini file. Ya, misalkan ini ya. Saya buka Gdoc misalkan. Contoh file. Mungkin bekerja seperti framework ya, misalkan ya. File. Ini contoh file itu ya. Ini contoh file. Nah, itu ya. Nah, setelah ini saya tutup ya. Jadi di sini ada contoh file ya. Ini di account ini ada contoh file. Nah, kemudian secara otomatis di induk di sini ya, ini akan muncul juga di 2020. Nah, ini ya contoh file. Ini kan memudahkan ya. Guru akan mudah mengumpulkan soalnya. Bahkan mereka mungkin bisa memberikan nama pada filenya mereka masing-masing, atau mereka memberikan folder sendiri. Misalkan seperti tadi ya, ini misalkan ini punya saya ya, arti itu ya. Misalkan saya create. Jadi ini file soal saya geser ke sini. Oh, saya tidak punya ini ya, saya tidak wewenang ya. Jadi udah setnya tadi ya, saya tidak punya wewenang untuk memindahkan ya. Tapi ketika saya diberikan akses, contohnya mana tadi, ini ya soal ulangan, saya coba drag bersama, kita cek kelola anggota. Nah, di sini saya diubah dari kontributor menjadi pengelola konten, simpan ya. Nah, setelah itu kita pindah ke sini lagi ya. Saya coba refresh dulu. Nah, maka saya bisa sekarang memindahkan ya dengan mudah. Nah, ya, nah move. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau saya di set sebagai pengelola anggota, sebagai pengelola konten, maka saya bisa menghapus, memindahkan ya. Tapi kalau cuman kontributor, saya tidak bisa menghapus dan memindahkan. Itu bedanya. Kalau lagi saya diberikan akses pengelola, maka saya juga bisa menyetel pengelolaan anggota sama seperti pembuat folder pada drive bersama itu. Ya, jadi misalkan di sini pengelola. Maaf, kita bandingkan dulu ya. Di sini. Saya coba my drive gitu ya. Drive bersama, maaf. Ini soal ulangan, saya klik kanan. Nah, di sini tidak ada menu menu untuk
change membernya ini ya, menu yang ini, kelola anggota ya. Menu kelola anggota nggak ada di sini. Manage member gitu ya, manage member di sini menggunakan bahasa Inggris, maaf. Manage member nggak ada, hanya view member saja, siapa membersnya. Jadi nggak bisa dirubah yang ini ya, nggak bisa dirubah ya. Tapi ketika saya menjadi manajernya ya, di sini saya dirubah ya. Saya coba rubah ya, contohnya saya rubah di sini. Ini bisa berjenjang nih model pengelolaan aksesnya. Jadi saya misalkan di sini saya dirubah menjadi pengelola gitu ya, disimpan. Maka di sini pun nah, saya bisa juga manage member ya, ini ya, muncul yang hal yang sama seperti pemiliknya ya. Jadi bisa mengubah ya, tergantung kebutuhannya yang mana ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dia sebagai apa gitu ya. Nah itu misal itu ya, itu bedanya. Jadi dari pengelolaan yang lain saya kira sama dengan My Drive atau Drive saya, tapi secara share-nya perbedaannya ada di sini. Walaupun di My Drive pun bisa melakukan model share ini, tapi levelnya yang tidak bisa berjenjang ya. Kemudian tidak ada menu seperti ini muncul ya, share drive atau drive bersama. Ini tidak muncul, menu ini tidak muncul. Padahal menu ini sangat membantu kita dalam satu institusi. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa memanage semuanya di sana ya. Oke. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengelolaan G Drive for Education ya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya coba memberikan video sesuai dengan request ya. Terima kasih sudah mengikuti materi mengenai Drive saya atau My Drive dan Drive bersama atau Share Drive pada G Suite for Education. Terima kasih. Salam guru belajar IT.